Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya Nabila Maulidia Puspita, NIM 060103200012. Di sini saya akan menjelaskan tentang auditing pendidikan. Nah, yang saya akan jelaskan adalah 3 topik pembahasannya, yaitu yang pertama tentang audit mutu. Lalu yang kedua topik pembahasannya adalah tentang klasifikasi audit. Dan yang terakhir itu adalah peristilahan dalam audit itu apa saja sih? Nah, teman-teman simak video ini baik-baik ya. Pengertian dari audit mutu. Audit mutu adalah suatu pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk menentukan apakah kegiatan menjaga mutu serta hasilnya telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan rencana yang ditetapkan untuk mencapai tujuan. Nah, teman-teman, dari pengertian yang telah saya sebutkan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa audit mutu adalah suatu pemeriksaan yang independen dan sistematis untuk menentukan apakah kegiatan menjaga mutu ini sesuai dengan rencana atau belum ya. Lalu ada 3 tipe utama dari audit mutu, teman-teman. Yang pertama adalah audit mutu produk atau pelayanan berdasarkan atas karakteristik produk atau pelayanan tersebut. Yang kedua yaitu audit mutu proses berdasarkan atas indikator setiap kinerja kunci. Lalu yang ketiga yaitu audit mutu sistem berdasarkan pada elemen-elemen dari sistem tersebut. Setelah kita mengetahui pengertian dan tipe-tipe dari audit mutu itu apa aja, itu seperti apa ya teman-teman, lalu kita berlanjut atau kita next ke tujuan audit mutu, yaitu yang pertama menyempurnakan sistem mutu. Lalu yang kedua memenuhi persyaratan peraturan. Yang ketiga menentukan keefektifan pencapaian dari tujuan-tujuan mutu yang telah ditetapkan atau dari indikator kinerja kunci. Nah, alasan-alasan untuk audit mutu. Alasan apa sih? Kenapa sih audit mutu itu dilakukan? Jadi alasannya itu yang pertama teman-teman untuk mengevaluasi pemasok atau rekanan sesuai dengan kontrak. Lalu yang kedua itu untuk memverifikasi sistem mutu organisasi yang masih berlaku untuk tujuan tertentu. Lalu yang ketiga yaitu untuk mengevaluasi sistem mutu dibandingkan dengan standar sistem mutu lain. Lalu kita masuk ke topik pembahasan yang kedua yaitu klasifikasi audit. Nah, klasifikasi audit ini ada 3 tipe teman-teman ya, ada 3 tipe audit. Yang pertama ada audit internal, yang kedua ada audit eksternal, dan yang ketiga ada audit eksternal secara independen. Yang pertama, kita bahas audit internal terlebih dahulu. Audit secara internal dalam organisasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh organisasi itu sendiri untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang penyempurnaan. Kita berlanjut ke audit eksternal. Audit secara eksternal yang tergantung pada perjanjian kerja. Misal, audit kontraktor, audit pemasok, atau audit kantor pusat. Lalu kita berlanjut ke audit eksternal secara independen. Audit secara eksternal tanpa perjanjian atau ikatan kontrak yang dilakukan oleh suatu badan yang independen. Misal, audit oleh lembaga sertifikasi atau audit untuk penghargaan atau sertifikat. Nah teman-teman, kita langsung berlanjut kepada peristilahan dalam audit. Jadi peristilahan dalam audit ini ada banyak teman-teman, saya rangkum ya. Yang pertama itu ada auditor, yaitu seorang atau seseorang yang memiliki kualifikasi untuk menjalankan audit itu. Lalu yang kedua adalah teraudit atau auditi, yaitu suatu organisasi yang diaudit. Lalu yang ketiga ada klien, yaitu seseorang atau organisasi yang meminta audit. Lalu ada temuan, yaitu pernyataan yang berisi fakta yang dicatat selama audit dan didukung dengan bukti-bukti objektif. Ingat ya teman-teman, objektif. Lalu ada KTS, yaitu tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Lalu ada OB atau observasi, bukan office boy, yaitu temuan yang menunjukkan ketidakcukupan terhadap persyaratan yang memerlukan penyempurnaan. Dan yang terakhir ada PTK, yaitu permintaan tindakan koreksi.
permintaan perbaikan oleh manajemen kepada teraudit atas dasar laporan audit, agar teraudit ini memperbaiki KTS atau penyebab dari KTS. Nah teman-teman, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.